Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati panjang umur, barokah rezeki dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mereview soundcard multitrack ya ini. Multitrack 12 channel, dimana nanti tracknya ini terekam secara terpisah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dengar kata multitrack itu, teman-teman harus tahu kalau multitrack itu namanya multi, artinya dia sendiri-sendiri atau lebih dari satu, artinya dia bisa merekam secara terpisah. Ini 12 channel ya, 12 in dan 4 out ABCD. Mas, ini stereo apa mono? No. Kalau multitrack itu dimanapun ya, entah di mixer atau di apapun itu, pasti yang namanya track itu mono. Jadi per satu track ini adalah satu instrumen. Kalau keyboard itu outnya ada 2 LR. Jadi kalau ingin stereo, jadi L di sini, R di sini. Jadi dia membutuhkan dua lubang atau 2 track sendiri-sendiri. Kalau nanti LR-nya jadikan satu di satu lubang track, itu namanya mono juga nanti juga. Seperti itu. Jadi multitrack itu tidak ada yang stereo teman-teman. Jadi mono semua. Kalau pengen stereo nanti dual track di pen pot kanan kiri, di panning. Seperti itu. Mas, ini bisa digunakan untuk mixer digital. Bisa teman-teman. Kalau teman-teman processingnya bagus, PC-nya bagus, real time ya, ini bisa digunakan untuk live. Mas, latensinya gimana? Kalau teman-teman tanya latensi itu sebenarnya tidak hanya soundcard yang menentukan, tapi clock speed dari sebuah CPU itu juga menentukan. Kalau toh teman-teman beli sebuah soundcard yang harganya 7 jutaan, yang paling bagus standby atau Focusrite, kalau teman-teman pakai PC jadul Core i3 dengan RAM 2 atau RAM 4, pasti juga akan nge-lag. Buffer disk tidak bisa tidak bisa kecil, akhirnya dia telat, ada telatnya sedikit gitu. Yang namanya telat itu disebut latensi. Nah, kalau teman-teman PC-nya bagus dengan spek tinggi, soundcard apapun pasti akan minim latensi teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk sebuah latensi itu tidak sepenuhnya dari soundcard, tidak teman-teman, tapi juga dari processing PC-nya juga. Karena di dalam soundcard kan hanya ada preamp dan ADC atau DAC. Nah, ADC itu memang dia mengkonvert dari audio menjadi digital, tapi dia convertingnya itu dibantu oleh coding dari PC-nya. Kalau PC-nya lemot, otomatis convertingnya juga lama untuk menjadi digital. Akhirnya terjadilah latensi. Kalau PC-nya speednya tinggi, latensi akan minim sekali. Seperti itu. Langsung saja ya kita coba untuk channelnya. Ini 12 ya, 12 channel. Ini saya coba di channel 1. Saya tancapkan mikrofon. Ini ya, mikrofonnya masuk ya. Channel 1. Tes channel 1 masuk. Terus kita pindah channel 2. Nah, di sini juga terbaca channel 2 ya, teman-teman. Tes channel 2 tes. Ini kita pindah di channel 3. Nah, di sini juga terbaca channel 3. Tes hi cek. Ini kita pindah channel 4. Di sini juga terbaca channel 4 ya. Nah, sampai seterusnya ya. 5, di sini juga terbaca nomor 5. Tes hi. Terus 6. Tes ini juga terbaca channel 6. 7 dan seterusnya, pokoknya seperti itu teman-teman. 7 dan seterusnya. Jadi namanya multitrack itu sendiri-sendiri ya, seperti ini. Nah, jadi kalau ini semisal direkam, ini kan di sini ada namanya tracknya. Nah, jadi dia per track ini nanti ada instrumen sendiri-sendiri. Semisal teman-teman pakai buat main dangdut ya, channel 1 untuk dut, channel 2 untuk tak, 3 untuk
keyboard, 4 untuk gitar. Nanti akan terpisah sendiri-sendiri teman-teman. Kalau teman-teman klik mute ini salah satu, misal untuk channel 3 keyboard di mute. Nah, hasil rekamannya nanti juga akan tidak ada suara keyboardnya teman-teman, karena dia sudah terekam secara terpisah. Jadi kalau semisal musisi sudah pulang, kita bisa mixing lagi, namanya multitrack itu bisa di mixing ulang. Karena kita sudah mendapatkan datanya, sudah mendapatkan file wave-nya. Jadi kalau yang saya putar di channel saya untuk cek sound multitrack itu ya seperti ini caranya. Dia direkord satu persatu, maksudnya satu persatu itu bareng ya, ditancapkan bareng, main bareng. Tapi nanti terekamnya satu track ini satu mikrofon, satu buah input. Jadi kalau inputnya buahnya ada 12, nanti 12 track ini akan terisi dengan instrumen yang berbeda-beda, tapi dengan waktu kedatangan yang sama. Satu buah lagu ini terekam misal durasi sampai segini ya. Nanti di dalamnya juga ada vokal, ada apa, nanti di record secara terpisah. Nah, mas cara ngeditnya gimana? Kalau teman-teman pengen ngedit, tinggal di tiap channel ini ada teman-teman pilihan. Tergantung DAW yang teman-teman pakai. DAW itu apa mas? DAW itu namanya Digital Audio Workstation, seperti yang ada di sini. Kalau teman-teman paling mudah ini pakai ini ya teman, Mixcraft ini paling mudah pengoperasiannya. Ada yang lebih profesional lagi seperti Studio One atau Cubase atau Neudo, itu banyak sekali teman-teman yang ada di apa namanya, di pasaran. Tinggal teman-teman download saja dan install plugin, nanti akan nampak seperti di sini. Jadi teman-teman bisa masukkan plugin sesuka hatinya. Teman-teman pengen download plugin juga bisa. Semisal ini ya, ini channel 1 kita kasih equalizer. Nah, ini ada penampakan equalizernya. Ini potong, low cut. Nah, ini filternya tipenya apa, ini ganti low cut. Nah, dia akan mengekat seperti ini. Terus ini bagian middle-nya kita angkat, bagian middle height-nya kita potong sedikit, terus height-nya kita angkat. Ini bisa sekali teman-teman. Ini semua channel bisa diedit seperti ini. Lalu kita masukkan apa namanya, kompresor untuk mengompres, itu bisa. Jadi agar apa namanya, agar suaranya tetap dinamis. Banyak sekali teman-teman. Nah, ini juga ada broadcast processor, multicast, multicom dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman nanti insert apa. Kalau tidak ada mas, kalau tidak ada teman-teman download saja. Namanya itu plugin VST3. Nah, seperti ini teman-teman, VST3. Nanti teman-teman install lalu di scan di dalam DAW-nya itu ada langsung di sini. Kita tambahin equalizer untuk insert kick drum bisa. Ini ada equalizernya seperti analog tuh teman-teman. Cuma ini didigitalkan. Jadi di sini mainnya. Pokoknya lengkap, apa-apa semua ada. Efek juga ada. Efek reverb atau apa ada semua. Tinggal teman-teman nanti diinstal apa di dalam DAW-nya. Kalau DAW yang profesional itu biasanya bawaannya sudah banyak sekali. Nah, ini reverb ya teman-teman, bawaan dari pluginnya. Dia sudah ada knop-knopnya seperti ini. Nah, reverb time ini ada waktunya panjang atau pendeknya efek. Di sini mainnya teman-teman. Nah, bisa diputar ya. Seperti analog tuh sama saja. Terus, mas soundcardnya kok nggak ada gainnya? Ini kan nggak ada gainnya, ini hanya interface saja. Gainnya di dalam software sini teman-teman. Di dalam DAW ini ada juga. Nah, kompresor juga ada. Nah, drive di sini adalah gain teman-teman. Drive ini ya, ini gain sama saja. Nah, di atasnya ini ada kompresor satu knop. Seperti mixer Yamaha itu ya, di atasnya ada kompresor. Tapi saya suka kompresornya yang plugin daripada kompresor bawaan. Kalau plugin itu bisa sesuka hati, mau kita apakan bisa. Kalau nah seperti ini teman-teman, plugin itu seperti ini. Dia tersedia kompresinya seberapa, rasionya seberapa, bukaannya, tutupannya seberapa, itu bisa. Kalau
kompresor one knob seperti yang ada di tiap channel ini, dia hanya bisa kalau diangkat itu gainnya ikut ngangkat, tapi juga tertekan nanti terkompresi. Ibaratnya dia menstabilkan sinyal yang rendah tapi menurunkan sinyal yang tinggi. Pokoknya dia menurunkan sinyal yang tinggi dan menaikkan sinyal yang rendah. Dia menstabilkan sebuah sinyal itu berada pada tengah gelombang. Kalau kompresor one knob itu, jadi dia tidak bisa diatur sendiri. Kalau sudah direkam, ini bisa kita save teman-teman, bisa kita mix down namanya. Mix down itu menjadikan sebuah file jadi sebuah MP3. Setelah jadi sebuah MP3, nanti kita bisa namanya mastering. Mastering itu biasanya memberikan limiter, menaikkan gain, dan menstabilkan sebuah lagu kita agar support di semua media seperti YouTube dan diupload tidak pecah. Nah itu nanti mainnya di mastering teman-teman. Kalau di sini mixing itu meratakan dan mewarnai instrumen kita, mewarnai hasil recording kita. Seperti itu ya. Jadi hanya dengan alat seperti ini kita bisa bermain-main multitrack seperti yang ada pada mixer digital itu teman-teman, bisa. Dan kalau teman-teman laptopnya bagus, PC-nya bagus, DAW seperti ini bisa digunakan sebagai mixer juga teman-teman. Jadi bisa digunakan mixer digital juga bisa, tapi nanti real time atau tidak tergantung kekuatan PC teman-teman sendiri-sendiri. Kalau makin tinggi speknya makin real time tentunya, latensinya makin rendah, seperti itu. Oke, cukup seperti itu teman-teman. Ini sudah saya review ya. Nanti akan saya kirim ke pemesannya. Dan teman-teman yang ingin memesan juga seperti ini, silahkan nanti hubungi WA saya. Saya cantumkan WA di deskripsi. Untuk harga beda-beda ya. Mulai 4 sampai 16 channel itu beda-beda. Yang mulai 4 out itu ada 8 channel ke atas ya teman-teman. Jadi untuk 6 channel dan 4 channel itu ada 2 out. Pertanyaannya ada 2. Oke, terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan ditanyakan di komentar ya. Nanti saya balas, insya Allah saya respon satu persatu. Terima kasih sekali lagi telah mampir, telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.